Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik, semoga kalian selalu bahagia, semoga kalian selalu sehat, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada materi hari ini, menindaklanjuti dari dua kegiatan yang sudah kalian lakukan kemarin. Kemarin kan sudah Pak Andri share terkait materinya, bab 1 itu iman kepada hari akhir. Kemarin kan sudah Pak Andri share materi, kemudian peta konsep, kemudian penilaian diri juga sudah. Pada hari ini, pertemuan hari ini kita akan mempelajari seputar materi tentang iman kepada hari akhir. Kalau Pak Andri tanya kepada kalian, sebenarnya yaumul qiyamah atau hari akhir itu apa sih? Apakah nanti benar-benar berakhir terus kemudian tidak ada lagi kehidupan, atau bahkan hari akhir itu adalah permulaan dari kehidupan kita? Jadi sebenarnya hari akhir itu apalah, nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kalian bisa melihat peta konsep yang sudah Pak Andri share kemarin terkait hari akhir. Itu nanti pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari seputar hari akhir itu apa saja. Satu, yaitu makna iman kepada hari akhir. Jadi makna hari akhir itu seperti apa sih? Konsepsi keimanan kalian kepada hari akhir itu seperti apa? Kalau kalian ketahui bahwasanya konsepsi iman itu kan paling tidak iman itu ada 3 aspek. Ini harus sifatnya wajib. Iman itu apa? Yaitu satu, al-tasdiqu bil jinan, yaitu kalian meyakini dalam diri kalian, dalam hati kalian. Setelah itu wal qaulu bil lisan, yaitu mengucapkan dalam lisan dengan lisan kalian. Apakah berhenti di situ? Tidak. Selanjutnya itu adalah al-amalu bil arkan, yaitu diamalkan atau dilakukan dengan bentuk perbuatan sehari-hari. Nah, kemudian konsepsi iman kalian kepada hari akhir itu nanti seperti apa? Bagaimana kalian meyakini dalam diri kalian, bagaimana kalian mengucapkan bahwasanya oh saya itu benar-benar beriman kepada hari akhir, Pak. Kemudian bagaimana perilaku kalian kepada teman, kepada guru, kepada saudara, kepada lingkungan, kepada sesama terkait konsepsi iman kepada hari akhir. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah periode hari akhir. Nah, jadi ketika hari kiamat itu ada periodisasinya, nanti dimulai dari apa, kemudian seperti apa. Bahkan nanti yaumul qiyamah atau hari akhir itu kan ada tanda-tandanya kan. Jadi kalau kalian ingin mudah mengidentifikasi sesuatu itu kan paling tidak ada tandanya. Nah, contoh karena ya mungkin contohnya adalah Pak Andri gitu aja lah. Kalian untuk mengidentifikasi guru agama kemudian Pak Andri itu seperti apa? Oh, Pak Andri itu yang biasa pakai peci itu. Oh, Pak Andri itu yang pakai kacamata itu. Nah, seperti itu kan. Jadi untuk mempermudah kalian mengidentifikasi sesuatu itu paling tidak ada tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda itu kalian bisa mudah mengidentifikasinya. Begitu juga dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nanti ada tanda-tandanya. Apakah nanti kalau tanda-tanda hari kiamat itu insya Allah kalian sudah paham semua kan? Banyak. Nanti akan kita singgung sedikit juga. Kemudian hakikat iman kepada hari akhir itu seperti apa? Hakikatnya setelah itu hikmah. Kemudian setelah hikmah menerapkan perilaku mulia. Jadi muaranya sebenarnya untuk mapel PAI, mapel agama itu bagaimana setelah kita mempelajari pendidikan agama itu perilaku kita itu bisa berubah. Yang dulunya belum begitu baik berangsur-angsur bisa menjadi baik. Yang dulunya masih negatif berangsur-angsur menjadi positif. Jadi harapannya seperti itu. Ya mungkin contohnya adalah ketika kita masih usia remaja, kemudian sholatnya masih bolong-bolong gitu kan. Ada yang sholatnya bolong-bolong yang subuh itu, Pak, kalau subuh itu saya potensi bangun siangnya banyak banget. Soalnya malam itu mengerjakan sesuatu, Pak. Entah itu belajar, entah itu main game online atau apa gitu kan. Kadang biasanya yang subuh ini adalah sholat yang sering ketinggalan dan bangunnya kesiangan. Nah, ini bagaimana cara kita merubah itu? Jadi kan perilaku kita yang sebelumnya mungkin dalam tanda kutip sering meninggalkan sholat subuh berangsur-angsur, bagaimana sholat subuh itu bisa kita lakukan, bisa kita
laksanakan. Ya mungkin contoh lain adalah kalau kita dengan orang tua itu belum begitu baik, katakanlah ketika disuruh atau apa kita merasa enggan, acuh, nggak mau. Terus kemudian kita ketika bertutur bahasa dengan orang tua itu sering menggunakan bahasa yang kasar. Nah itu berangsur-angsur bagaimana setelah nanti kita mempelajari pendidikan agama, sifat-sifat yang sifatnya negatif itu bisa berangsur-angsur menjadi positif. Harapannya kan seperti itu. Di sini kan ada gambar lah, ini ada gambar yang pertama itu ada gempa bumi. Ini bangunan banyak yang roboh dan ini sudah sering kita lihat kalau kita membaca berita, membaca apapun di media sosial atau media cetak itu kan ada beberapa bencana yang sedang menjalani atau yang sedang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kan. Nah ini yang masih berjalan sampai sekarang itu adalah musibah pandemi COVID ini. Terus kemudian ini ada hujan meteor. Ini hujan meteor, alhamdulillah belum ya, alhamdulillah enggak. Ya Pak Andri yang nggak tahu ya, insya Allah belum lah. Dan ini ada gunung meletus. Kalau gunung meletus ini sudah pernah beberapa kali kita melihatnya, entah itu di beberapa kanal berita. Sini ada pengadilan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Jadi hari akhir menurut bahasa artinya adalah hari penghabisan. Itu kalau dilihat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Atau bisa disebut dengan hari pembalasan kalau menurut surat Al-Fatih ayat 14. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isi-isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Jadi bisa kita pahami intinya adalah hari akhir itu hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini, di bumi ini. Jadi mulai semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini akan berakhir, akan mati. Kemudian setelah mati nanti akan ada hari selanjutnya kan. Klasifikasi hari akhir itu nanti ada dua. Jadi kiamat itu ada dua. Yang pertama itu adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua itu ialah kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kalau kiamat sughra itu adalah peristiwa datangnya kiamat bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu. Terus kalau kiamat kubra adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi kalau kiamat kubra itu benar-benar hancur seluruh alam semesta ini. Kalau kiamat sughra itu terhitung masih kecil lah. Jadi sughra itu artinya kan kecil, kalau kubra itu kan besar. Jadi sughra itu ya bagian part-part terkecil dulu lah nanti yang dihilangkan oleh Allah. Katakanlah gunung meletus itu kan masih sebagian kan. Gunung meletus itu juga masuk dalam ranah kategori kiamat sughra. Kemudian bencana tsunami atau apa meteor jatuh itu ranahnya masih kiamat sughra. Tapi kalau nanti benar-benar dunia seisinya ini benar-benar hancur, meledak, hilang, semua makhluknya Allah di muka bumi ini mati, meninggal, maka itu dinamakan sebagai kiamat sughra. Kiamat kubra. Selanjutnya hari kiamat itu mempunyai beberapa nama yang banyak. Jadi di sini kalau kita lihat ada 29 nama dari Yaumul Qiyamah. Bahkan nanti bisa lebih kan. Ini juga merujuknya pada Al-Qur'an. Hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Karena apa? Soalnya nanti ketika setelah selesai manusia mati semua kan nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kemudian semua orang berbondong-bondong setelah itu berkumpul dalam satu tempat, itu dinamakan Yaumul Mahsyar. Hari kiamat disebut juga Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Kenapa disebut hari perhitungan? Karena nanti di hari itu akan dihitung semua amal kebaikan manusia dan semua amal keburukan manusia. Kemudian dihitung kira-kira banyakan yang mana, apakah nanti banyakan yang baik atau banyakan yang buruk. Kalau yang baik ya nanti masuk surga, kalau yang buruk ya naudzubillah nanti kan masuk neraka. Kemudian disebutkan juga Yaumul Zalzalah atau hari gonjang-ganjing atau hari kegoncangan, keruntuhan. Karena apa? Soalnya nanti ketika di hari kiamat itu kan digambarkan bumi itu kan kayak gempa gitu kan. Jadi gempa yang sangat dahsyat.
Terus banyak lagi ini nama-namanya, silakan nanti kalian pelajari. Ada yaumul haqqah, kemudian ada yaumul tamah, ada yaumul talak, kemudian ada yaumul jaza dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ini yang perlu kalian ketahui. Sebenarnya perjalanan hidup seseorang itu dimulai sejak kapan? Kalau kita flashback ke belakang kan, kalau kita melihat ke belakang ketika kita lahir di dunia itu kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita lahir di dunia kita adalah manusia yang nggak bisa apa-apa, yang dalam keadaan lemah. Bahkan kita untuk berdiri pun harus menunggu beberapa bulan, beberapa waktu. Jadi kan nggak ada kan orang ketika baru dilahirkan langsung ceprot, langsung lari, itu kan nggak ada. Jadi kan masih by proses kan. Masih prosesnya itu ya mungkin ada yang tengkurap, pertama tengkurap, terlentang dulu kan, terlentang, setelah itu tengkurap, setelah itu duduk, kemudian mulai merangkak, belajar berdiri, berjalan, kemudian sampai sekolah, setelah sekolah kemudian menikah, berkeluar, dan lain sebagainya lah. Nah setelah itu kita pikir kembali, kebanyakan kita pikir kembali setelah itu kebanyakan umur manusia itu sebenarnya apakah sampai berapa sih? Apakah sampai 100 tahun, 150 tahun? Itu kan juga tidak. Kebanyakan umur manusia itu kan 60 sampai 65 tahun kan. Kebanyakan. Karena apa ya, usia Nabi Muhammad itu kan 63 kan, 63 64 lah. Jadi umat manusia itu kan tergantung umur nabinya. Jadi kisaran 63 tahun 64 tahun. Jadi bisa diasumsikan bahwasanya kita di dunia ini kan hanya 63 tahun. Apa yang sudah kita lakukan di dunia selama 63 tahun ini untuk kehidupan kita yang akan datang? Yang sifatnya kehidupan yang akan datang itu kan sifatnya selamanya kan. Kita di dunia ini sebenarnya kan nggak lama kan. Ibaratnya kan banyak sekali kisah-kisah mengatakan, banyak sekali kata-kata hikmah mengatakan bahwasanya sebenarnya orang di dunia itu hanya mampir ngopi. Jadi kalau orang ngopi itu kan nggak akan lama kan. Ya dia duduk kemudian pesan kopi, kopinya habis, pulang, selesai. Ya mungkin nanti kalau ada tambah-tambahnya sedikit main game, sedikit beli gorengan atau apa. Yang jelas kan dia tidak akan lama di situ kalau di tempat ngopi itu. Hanya beberapa jam gitu kan. Sama seperti halnya di dunia itu juga nggak akan lama. Setelah kita meninggal, setelah kita mati, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sesungguhnya baru kita mulai. Kalau kita amati dari grafik ini kan perjalanan manusia, kita dimulai dari alam roh. Alam roh kita nggak ingat seperti apa. Kemudian alam kandungan juga nggak ingat. Nah ini kita di sini loh, alam dunia. Setelah nanti kita meninggal selesai, ada selanjutnya setelah kita meninggal selesai, baru kehidupan panjang menanti akan kita lakukan, akan kita laksanakan. Soalnya apa? Ini masih ada beberapa pos yang akan kita lewati untuk benar-benar menuju kehidupan yang kekal, yang sesungguhnya. Satu, nanti setelah kita meninggal itu adalah alam kubur. Setelah alam kubur ada kehancuran alam semesta, kemudian hari kebangkitan yaumul mahsyar tadi, kemudian setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada syafaat, ada hisab, kemudian ini muaranya ada sirat, kemudian apakah surga dan neraka. Dan setiap pos-pos ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak kok cuma beberapa hari, itu tidak. Jadi pertanyaannya adalah yang harus kita jawab, pertanyaan pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan kita yang akan kita jalani di masa depan. Jadi hidup di masa depan itu jangan diasumsikan adalah hanya kehidupan kalian di dunia. Jadi masa depan saya nanti setelah saya lulus SMA adalah mau kerja, Pak. Ya benar, kerja itu merupakan salah satu kunci untuk kesuksesan masa depan. Setelah kerja ngapain? Ya menikah, Pak. Oke, setelah menikah punya anak. Setelah punya anak bangun rumah. Setelah bangun rumah apain lagi? Ya nyekolahin anak. Setelah itu kan ujung-ujungnya kita akan tua dan mati ya. Akan tua dan meninggal. Nah setelah itu
untuk bekal kita dalam kehidupan yang sangat panjang ini, apa yang sudah kita persiapkan? Kita tanya pada diri kita, apakah 1, sholat kita sudah baik, 2, apa puasa kita sudah baik, 3, apakah sedekah kita sudah baik, 4, apakah interaksi kita dengan orang tua sudah baik, 5, apakah interaksi kita dengan guru sudah baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, dan itu yang tahu jawabannya adalah kalian sendiri. Jadi pesan Pak Andre adalah berbuatlah sebaik mungkin. Kalau kita masih dalam tanda kutip atau ranah yang masih menjadi pribadi yang belum begitu baik, kita sedikit demi sedikit menuju ke arah yang baik. Kalau mungkin kita masih berada di posisi yang masih negatif, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk perilaku-perilaku kita yang masih negatif itu kita rubah menjadi perilaku yang positif. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Pak Andri sampaikan. Sukses untuk kalian semua. Akhiran, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.